Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebuah kisah dari Rahmasira Pelet Cirik Darandang. Tetar Kahuripan membacakannya. Ini dia kisahnya. Perkenalkan, namaku Nia. Aku seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang petani sawit di daerahku. Saat ini aku sudah memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri yang cantik. Usia anak sulungku saat ini sudah 13 tahun, yang mana sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu SMP di daerahku. Anak keduaku berusia 8 tahun, yang sedang duduk di bangku SD kelas 2, dan si bungsu baru berusia 2 tahun. Aku hanya 2 bersaudara. Yang pertama aku dan adikku laki-laki, sebut saja namanya Arman. Aku lahir dari seorang ibu keturunan Minang dan ayah keturunan Sumbawa. Kejadian itu berawal dari saat aku kelas 2 SMA. Namun sebelumnya, puncak permasalahan dari itu semua sudah terjadi sejak lama. Saat aku kecil pun, masalah demi masalah dialami keluarga kami, terutama ibu. Ibuku memiliki watak yang halus, lembut, penyayang, tapi tegas. Sementara ayah memiliki watak yang sangat kasar, baik dengan ibu maupun dengan aku dan juga adikku. Baginya main tangan dengan anak istri itu adalah hal biasa dan lumrah. Itu disebabkan karena ia dibesarkan dari ayah dan ibunya, serta budayanya yang terbilang keras dari yang lain. Mereka sama-sama orang rantauan, ibu yang dahulu bekerja sebagai pedagang baju dan ayah yang bekerja sebagai buruh pelabuhan bertemu ketika mereka sedang sama-sama di dunia kerja. Menurut keterangan ibuku, dulu saat ayah yang merasa cocok dengannya, ia meminang ibuku dengan sekarung beras dan 1 kapal belanjaan dan mas kawin berbentuk cincin emas yang harganya masih Rp1.000. Awal mereka menikah, kehidupan mereka tergolong biasa-biasa saja, dibilang harmonis tidak dan tidak harmonis juga tidak juga. Kehidupan mereka terbilang sangat datar, ya saat kerja ya kerja, saat makan ya makan. Tetapi tidak jarang juga mereka sering bertengkar seperti pasangan muda pada umumnya. Hingga pada saat jalan 2 tahun pernikahan mereka pun, aku pun terlahir. Ibuku mengatakan setahun kelahiranku, ayah yang bekerja sebagai buruh pelabuhan yang hidupnya tergolong lumayan senang untuk mencari uang, karena waktu itu pekerjaan yang berhubungan dengan kelautan memiliki hasil yang lumayan. Awalnya yang ayahku hanya seorang buruh, tetapi diangkat menjadi mandor di pelabuhan tempatnya bekerja tersebut. Hingga pada usiaku hampir beranjak 9 tahun, muncul seorang wanita lain di kehidupan ayahku. Ia bekerja di dunia malam yang saat itu berhasil merayu ayahku. Ayahku yang merasa sedang jaya dan berada di puncak karir menjadi sangat berbeda. Yang awalnya hanya kasar menjadi tambah kasar dengan istri dan anaknya. Ibu semenjak kelahiranku, ia berhenti berdagang baju di pasar karena ingin fokus mengurusku dan keluarga. Saat itu ketika ayah gajian pun, yang biasanya menyisihkan sebagian gajinya untuk keluarga, kini sibuk bermain wanita dan judi. Semenjak menikahi ibu, ayahku sekalipun tidak pernah pergi ke kampung ibuku, tepatnya di salah satu kota Padang. Sehingga ayahku bisa tergolong hampir tidak dekat dan tidak ambil pusing dengan mertuanya, maupun hidup atau mati, ia merasa tidak peduli. Ibu yang sudah tidak memiliki penghasilan lagi hanya bisa mengharapkan penghasilan dari ayahku. Tetapi saat itu malah ayahku sedang lupa daratan. Suatu ketika
aku mendapati ayahku sedang memukuli ibuku menggunakan tali pinggang di celana kerjanya. Hingga ibuku memiliki luka cambuk tepat di punggung belakangnya sebanyak 3 sobekan. Entah apa puncak permasalahan mereka bertengkar, aku tidak mengetahuinya. Aku yang saat itu masih kecil hanya bisa menjerit ketakutan hingga aku mendorong ayahku yang hendak mengayunkan tali pinggangnya kembali ke punggung ibuku yang sudah meringkuk di lantai sambil memegangi kepalanya. Ayahku tidak menghiraukan keberadaanku sama sekali. Ia tetap saja memukuli ibuku dengan buas. Aku yang sudah tidak tahan lagi hanya bisa memaki ayahku. Bayangkan seorang anak kecil umur 9 tahun memaki ayah dengan kata-kata ayah binatang, tuturku dengan nada lantang. Aku pun seketika ikut sama terkena pukulan dan ibuku memelukku dari belakang sambil berkata, "Sudah!" teriaknya sambil menangis pilu. Adikku yang masih kecil hanya bisa menangis di pojokan rumah. Sementara itu beberapa tahun berselang hingga aku sudah beranjak remaja. Seingatku saat itu aku sudah duduk di bangku SMA kelas 2. Kejadian demi kejadian terjadi di dalam keluargaku, mulai dari ibu diseret, dipijak, dan dipukuli secara brutal oleh orang yang bergelar suami dan ayah. Hingga tidak jarang kepala dan tubuh ibuku terdapat banyak bekas luka. Tapi entah apa yang membuat ibuku bertahan, aku pun tidak mengerti. Mungkin saja gara-gara aku dan adikku. Pernah suatu ketika ayahku tidak kunjung kembali. Sudah hampir setengah bulanan hingga ibuku pun berinisiatif mencari keberadaannya. Pada suatu malam ibuku datang menghampiriku meminta untuk ditemani ke tempat kerja ayahku dengan berjalan kaki karena letak pelabuhan tempat ayahku bekerja tidak terlalu jauh, hanya selisih 1 kampung dari kediaman kami. Aku dan ibuku pun pergi ke tempat ayahku bekerja. Sesampainya di sana, namun tidak kami temukan keberadaan ayahku. Hingga ada seseorang lelaki menghampiri ibuku dan bertanya, "As, kamu ngapain kesini?" Tanya Pak Joko. "Enggak bang, aku mau mencari Mas Iwan. Ada ngelihat Mas Iwan nggak?" tegas ibuku. "Oh, Iwan sedang ngopi di rumah Dodi," tutur Pak Joko menjelaskan dan menunjuk ke arah rumah yang tak jauh dari pelabuhan tempat ia bekerja. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, kami pun pergi hingga sampailah ibuku di rumah Pak Dodi yang telah dijelaskan Pak Joko tadi. Setelah tiba di sana, tiba-tiba Pak Dodi seketika memasang wajah yang pucat dan ketakutan, seperti ada yang disembunyikan. "Mas Dodi, Mas Iwan mana? Kok gak kelihatan di tempat kerja? Kata Bang Joko dia lagi ngopi samamu," tanya ibuku. "Anu As, dia gak ada, udah pergi sama Anto," tuturnya. Ketika ingin pulang dan membalikan badan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam rumah, yang kebetulan rumah tersebut terbuat dari kayu. Dan seketika ibuku baru sadar ternyata sendal ayahku bersandar di dinding pintu teras rumah Pak Dodi, yang biasanya dijadikan tempat kumpul orang yang bekerja di pelabuhan tersebut. Dan tidak jarang disitulah mereka bermain taruhan ataupun judi. Ibuku tiba-tiba menerobos masuk dan aku pun turut mengejar ibuku dan menyusul di belakang. Ketika ibu masuk ke rumah, mendapati ayah yang sedang berada di atas tubuh wanita penggoda tersebut dan mendapati mereka berdua tanpa sehelai benang pun. Ibuku menjerit, aku ditarik keluar oleh Pak Dodi sehingga yang terdengar hanyalah suara amukan ibuku dan kekacauan-kekacauan lainnya. Aku pun tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Yang ku tahu ketika ayahku sudah keluar rumah, Pak Dodi dengan menyeret rambut ibuku dan melemparkannya ke bawah tangga. Ibuku yang hanya bisa menangis sesegukan pun masih dianiaya ayahku, hingga kerumunan orang yang sedang berada di pelabuhan tersebut pun menghampiri hanya sekedar meleraikan perkelahian mereka. Ibuku disuruh pulang ke rumah oleh beberapa warga di sana, tujuannya
agar sang ayah yang sedang tersulut emosi tidak semakin menganiaya ibuku. Kami kembali ke rumah dengan diantar oleh Pak Joko yang mendampingi dan mengawasi kami dari belakang. Pada masa itu orang-orang hanya banyak menggunakan sepeda sebagai transportasi. Hanya beberapa orang saja yang mampu memiliki kendaraan sepeda motor. Itu pun masih sepeda motor bekas produk dari Malaysia. Sesampainya di rumah, kulihat ibuku menangis dan masuk ke kamar. Setelah ia menyuruh aku dan adikku untuk tidur. Rumahku yang masih berdindingkan papan, sehingga suara terdengar sangat jelas yang mana suara ibuku menangis dari dalam kamar tidurnya. Apalagi suasana malam hari saat itu masih sangat sunyi dan sepi. Sementara itu keesokan harinya, kulihat ibuku sibuk mengemasi barang-barangnya, seperti baju, dan disusul mengemasi barang-barang kami berdua. Ayo kita pulang ke rumah kakek di Padang. Coba periksa lagi barang-barangmu, apa yang ketinggalan, tutur ibuku. Aku tanpa bertanya lagi langsung membantu ibuku, disusul dengan adikku yang membereskan barang-barang miliknya. Kebetulan saat itu hari Minggu sehingga libur sekolah. Selesai berbenah, kulihat ibuku membawa barang-barang berharga, surat-surat, beberapa perhiasan miliknya, dan sejumlah uang tunai yang ia kumpulkan di bawah kasur. Ia pun tidak lupa mengunci pintu dan membawa kemudian menaruh kunci rumah di salah satu saku tas miliknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampai kami di kediaman kakek dan nenek dari pihak ibu. Kami disambut antusias oleh nenek dan kakek yang sudah hampir 3 tahun aku tidak melihat mereka. Pada suatu ketika setelah beberapa minggu di kediaman kakek dan nenek, tiba-tiba ibuku berkata, "Nia, nanti temani ibu sebentar ya," seru ibuku. "Kemana, Bu?" tanyaku dengan nada penasaran. "Ikut aja lah," seru ibuku kembali. Aku yang malas bertanya kembali hanya bisa menganggukkan kepala tanda setuju, dan kami pun berangkat entah kemana. Aku dibawa ibuku hingga tibalah kami di suatu tempat, di mana tempat itu berada di tengah-tengah kebun karet dan pinang. Terdapat satu pondok kecil berdinding kayu yang entah kayu apa, aku pun tidak begitu mengerti. Yang jelas bentuknya abstrak dan terkesan seperti pondok-pondok sederhana yang terdapat di kebun. Setelah sampai, aku disuruh ibuku untuk duduk di teras pondok tersebut. Karena teras tersebut tidak memiliki apapun yang bisa dijadikan alas duduk, hingga aku pun meminta ikut masuk bersama ibuku. Sesampainya di dalam, ada seorang bapak-bapak atau lebih pantas disebut kakek-kakek bagiku, sedang duduk bersimpuh seperti sudah tahu apa kehadiran kami berdua. Seketika kami dipersilakan duduk oleh kakek tersebut, dan kakek tersebut pun bertanya akan niat kami datang ke tempatnya tersebut. Aku terkejut ketika ibuku menjelaskan perihal rumah tangganya kepada kakek tersebut. Mereka berdua menggunakan bahasa Minang yang mana aku mengetahui artinya tapi tidak bisa mengucapkan. Intinya ibuku menjelaskan permasalahan rumah tangga mereka ke kakek tersebut. Hingga aku mendengar kakek itu mengucapkan dan menyarankan ibuku buat menggunakan ilmu pelet di daerah mereka, yaitu cirik karandang, yang mana terbuat dari tahi si pelaku pelet. Aku mendengar kakek tersebut berkata menggunakan bahasa Minang yang artinya, "Kalau kamu hendak menundukkan singa, maka kamu harus memberinya makanan yang enak agar ia jinak," tutur kakek tersebut. "Tetapi semua ada dampaknya di kemudian hari bagi hidupmu setelah kematian, dan kamu harus siap menjual jiwa dan ragamu sebagai mahar kepadaku dan dia," tutur kakek tersebut kembali. Seketika aku disuruh keluar oleh kakek tersebut yang aku tidak mengerti maksudnya. Setelah menunggu cukup lama, mungkin ada setengah jam, aku berdiri di luar. Tapi ibuku tidak kunjung keluar dari pondok tersebut. Aku melangkah maju dan berniat mengajak ibu pulang ke rumah kakek karena aku sudah lapar.
Namun aku seketika dikejutkan dengan suara ibuku yang hanya orang dewasa saja yang mengetahui hal tersebut. Dan beberapa saat kemudian aku berpura-pura sedang duduk di pinggir parit kecil terdapat di samping rumah itu untuk mencuci kaki. Kemudian ibuku mengajakku untuk pulang ke kediaman kakekku di salah satu kota yang terdapat di Padang. Tapi anehnya keesokan harinya ibuku mengajakku untuk pulang ke rumah kami di kampung. Setelah berpamitan ke kakek dan nenek, kami pun berangkat pulang. Sesampainya kami di kampung halaman dan di rumah, yang mana ketika itu kami mendapati ayahku sudah ada di sana dan ditemani dengan perempuan simpanannya. Tanpa ada rasa takut ke ibuku, perempuan tersebut seperti meledek ibuku dengan sebutan-sebutan yang menurutku kurang ajar, seperti dia sengaja berciuman dengan ayahku di depan ibu kami. Tetapi anehnya ibuku tidak seperti kemarin yang mana mengamuk dan emosi tersulut ketika mendapati ayahku sedang tidur di pelukan perempuan lain. Dia tampak santai dan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bergegas masuk ke kamar dan tidak terdengar suaranya lagi. Aku yang merasa geram kepada ayahku hanya bisa mengutuk dalam hati atas celakanya mereka berdua. Adikku pun tidak mau ambil pusing, seolah-olah kami sudah terbiasa dengan kezaliman ayah kami. Sementara itu di malam harinya aku pergi ke kamar ibuku untuk mengambil tasku yang masih berada di dalam kamarnya. Sementara ibuku sedang keluar entah kemana. Aku berniat mencari bajuku yang tidak terdapat di dalam tasku, sehingga aku dengan sengaja membongkar tas ibuku yang berisikan pakaiannya dan dengan iseng aku membuka seluruh resleting tas untuk memeriksa apakah ada semacam permen sisa di perjalanan. Tak sengaja mataku tertuju ke suatu kertas putih. Aku pun membuka dan mendapati di dalamnya ada sekitar 5 buah biji jagung kering, yang mana kertas tersebut terdapat semacam mantra dalam bahasa Minang, yang sekarang aku sudah lupa mengenai mantra tersebut. Tetapi yang ku ingat di situ dituliskan syarat untuk membuat cirik barandang. Di dalamnya dijelaskan mulai cara pembuatannya dan cara menggunakannya. Syarat cirik barandang tersebut adalah bersambung.